Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Saya si Putri. Di video kali ini aku akan nge-share itinerary mini trip aku yang kemarin pada saat solo trip di 3 negara, Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Pergi jalan-jalan dan menikmati liburan memang asik ya teman-teman, dan itu selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu, baik itu liburan sendiri atau solo trip ataupun bareng sama orang-orang terdekat. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa liburan itu sangat baik bagi kesehatan mental maupun fisik. Selain bisa menghilangkan stres dan penat, mengunjungi tempat-tempat baru untuk bersantai bisa membuat tubuh rileks. Tapi tunggu dulu, sebelum pergi dan melakukan jalan-jalan, ada hal-hal yang perlu kamu persiapkan. Jangan sampai liburanmu berubah jadi mimpi buruk loh. Kamu mungkin udah gak asing lagi sama yang istilahnya itinerary. Itu harus kalian persiapkan secara tertulis ataupun tidak. Nah, apa itu itinerary? Itinerary adalah serangkaian hal yang masuk ke dalam perencanaan liburan, seperti daftar kegiatan, estimasi biaya yang diperlukan selama bepergian, dan juga lain-lainnya. Kenapa penting? Karena supaya kita tidak bingung dan bisa menikmati liburan dengan maksimal. Penyusunan perkiraan anggaran juga membuat kita nggak boros loh. Bangkrut setelah liburan kan no banget. Itinerary secara umum adalah daftar rencana kegiatan beserta perkiraan waktu yang dibutuhkan selama perjalanan ke destinasi wisata tujuan. Nah, daftar ini diharapkan akan membuat liburan menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk dinikmati. Dan ini dia itinerary perjalanan aku kemarin. Semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Disimak ya. Oke, ini dia itinerary aku yang kemarin aku pakai untuk solo trip di 3 negara ya. Teman-teman, kemarin itu aku mulai solo trip aku dari tanggal 1 hari Minggu sampai aku pulang itu hari Sabtu tanggal 7 Oktober ya. Nah, dimulai dari hari pertama, aku berangkat dari Tasikmalaya ya, domisili aku tuh Tasikmalaya, berangkat ke Bekasi untuk ke rumah adikku, karena nanti rencananya aku berangkat ke bandaranya mau diantar sama adikku. Sekalian aku udah lama nggak ketemu ya sama adikku, jadi aku putuskan untuk nengok dulu adikku sebelum ke bandara dan sebelum solo trip ya teman-teman. Hari kedua, hari Senin tanggal 2 Oktober, aku stay di rumah adikku ya di Bekasi, kemudian jalan-jalan di sekitar Bekasi sebelum sorenya aku berangkat ke bandara ya. Nah, sorenya aku berangkat diantar sama adikku jam 5 sore ke bandara, sampai di bandara itu jam 18.30an ya, habis maghrib. Nah, setelah itu di sana aku makan dan segala macam sambil nungguin penerbangan. Kebetulan penerbangan aku waktu itu delay ya, yang tadinya jam 8 jadinya jam setengah 10. Kemudian aku boarding ya, berangkat dan sampai di Changi Airport itu keesokan harinya tanggal 3 ya, tanggal 3 Oktober itu malam ya. Kemudian aku tidur di sana ya. Aku memutuskan untuk tidak memesan hotel karena lumayan ya, kalau hotel di Singapura itu budgetnya tinggi ya. Jadi aku milih yang gratis-gratis aja di Changi Airport, karena di sana itu banyak wisatawan lain atau penumpang lain juga yang menumpang tidur di sana ya, menunggu pagi tiba. Nah, aku pun begitu. Waktu itu aku memutuskan untuk tidur di bioskop aja di sana. Lanjut ya. Di hari ketiga, hari Selasa 3 Oktober ya teman-teman, aku dari pagi-pagi sampai malam gitu rencananya aku mau mengelilingi Singapura. Nah, dimulai dari pagi-pagi sebelum ke Universal Studio, ini aku pergi ke hotel dulu ya, ke hotel yang nanti malam mau aku inapi untuk menitipkan ranselku yang berat ya. Jadi aku jalan-jalan waktu itu biar bebas ya, biar gak keberatan dengan ransel. Nah, dimulai dari pagi-pagi, dari jam 7 ini sampai jam 2 aku keliling dari Universal, kemudian ke Little India, ke Bugis Street, ke Chinatown, dan juga ke Jewel ya. Kenapa aku ini ke Jewelnya nggak pagi-pagi gitu ya, nggak sekalian pas pagi-pagi di Changi Airport, karena Jewel itu kan ada di Changi Airport ya. Alasannya karena pas pagi-pagi itu si air terjunnya itu belum nyala ya teman-teman, karena dia baru dibuka jam 11 siang ya. Jadi aku memutuskan untuk keliling dulu Singapura ya, baru aku balik lagi ke Jewel untuk melihat pertunjukan airnya ya.
Nah setelah itu aku check in jam 2, kemudian aku lanjut jalan-jalan lagi ya ke area Merlion Park ya, ke Marina Bay dan sekitarannya. Kemudian sampai malam jam 10 aku balik ke hotel dan tidur ya, istirahat. Nah hotel aku waktu itu namanya Spaceport Lavender Hostel. Nah itu sejenis ini ya, sejenis penginapan kapsul ya, jadi yang isinya tuh di dalamnya tuh cuman satu kasur gitu ya teman-teman. Oke, lanjut di hari keempat ya teman-teman, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Dimulai dari pagi-pagi jam 5 ya. Waktu itu aku udah siap-siap ya dari penginapan ya, dari hostel aku yang berada di Lavender MRT untuk menunggu bis yang akan membawa aku pergi ke Malaysia ya, ke terminal Bersepadu Selatan ya, ke Kuala Lumpur. Nah waktu itu bisnya berangkatnya itu jam 6.45, tepat sekali ya teman-teman, sama sekali nggak ngaret. Di jadwalnya itu jam 6.45, bisnya datang tepat waktu banget jam segini gitu ya. Nah sampai perkiraan aku nyampe itu jam 13 ya, jam 1 siang ya. Tapi ini tidak sesuai dengan ini ya, dengan dengan itinerary aku. Aku waktu itu pesen tiketnya ke terminal Bersepadu Selatan di Kuala Lumpur. Cuman waktu itu supirnya baik banget ya, karena dia aku ngobrol sama dia, yang deket ke hotel aku itu bukan di sini gitu, tapi katanya di di pemberhentian Berjaya Times Square. Sehingga waktu itu aku bilang ke supirnya, boleh nggak gitu kalau aku nggak turun di sini, nggak turun di terminal Bersepadu Selatan, tapi aku turunnya di Berjaya Times Square. Dan si supirnya itu mengizinkan aku untuk turunnya di Berjaya Times Square tanpa tambahan biaya lagi. Baik banget ya supirnya, aku berterima kasih banget. Terus selanjutnya, nah dari terminal ini tadinya aku mau langsung ke Batu Caves, tapi aku waktu itu ke check in dulu ke hotel yang mau aku tempati nanti malam seperti biasa ya, untuk menitipkan ransel yang sangat berat. Jadi aku jalan-jalan ke Batu Caves-nya, terus ke Twin Tower sama ke Surya KLCC-nya, itu aku nggak bawa-bawa ransel yang berat ya. Oke, di sore itu, dari siang sampai sore sampai malam aku keliling ya teman-teman, sampai pulang ke penginapan jam 7 malam. Nah ini nama penginapannya Bestow Hotel ya teman-teman. Ini juga sama, dia bentuk penginapannya sama seperti Spaceport Lavender yang ada di Singapura, yang tempat aku menginap sebelumnya ya. Ini harganya murah banget teman-teman, harganya cuma 99.000, nggak nyampe 100.000 ya teman-teman. Ini aku nyari-nyari promo ya teman-teman. Lanjut ke hari kelima ya teman-teman, ini hari Kamis 5 Oktober. Pagi-pagi aku keluar dari hotel tuh aku tadinya mau ke Genting, cuman aku nggak jadi ke Genting, aku mau ke ini aja, ke yang ada di kota aja ya, seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Jamek, Dataran Merdeka ya, Petaling Street. Nah aku di sekitaran itu sambil menunggu menunggu waktu, karena nanti malam aku mau naik bis melanjutkan perjalanan aku dari Malaysia ke Thailand. Nah malam ini juga aku nggak pesen hotel ya teman-teman, karena aku mengakali lagi perjalanan malam, jadi aku tidurnya di bis ya teman-teman. Perjalanan dari Malaysia ke Thailand itu lumayan lama ya teman-teman, dari jam 8 malam itu nyampe nya jam 7 pagi ya, jam 6.40. Di tiketnya itu jam 8 dan nyampe itu jam 6.40. Cuman waktu itu bisnya ngaret banget ya, entah jam berapa. Pokoknya aku nyampe di Thailand itu hampir jam 9 ya, pokoknya antara setengah 9 sampai jam 9-an aku baru nyampe di Hat Yai ya, di Thailand, di tempat bis pemberhentian bisnya itu. Nah di Thailand aku udah segar, karena di mobil itu nyaman banget, jadi aku bisa tidur di mobil dengan nyenyak ya. Sampai besoknya aku pagi-pagi ke Samila Beach, kemudian ke ini ya teman-teman, ke namanya itu Calatat ya. Nah ke Samila Beach, terus ke Calatat, terus ke Patung Buddha Tidur ya, Patung Buddha Tidur sampai sekitar pukul 1 ya. Pukul 1 aku balik lagi menuju ke Malaysia, yaitu ke Penang ya. Cuman pada sore itu aku memutuskan untuk tidak naik bis, tapi naik kereta. Jadi jam 1 aku pergi ke stasiun kereta, kemudian kembali lagi ke Malaysia, tapi ke Penangnya teman-teman ya.
Aku dari Thailand pakai kereta api melalui Padang Besar, kemudian Butterworth ya, kemudian nyebrang ke Georgetown pakai kapal feri ya teman-teman, sampai aku jam 20.45 ya, tapi waktu itu aku nyampainya sekitar jam 8an ya, jam 8 aku sampai di hotel tempat menginap aku di Penang, namanya Red Inn Hotel. Nah, biaya hotel ini juga murah ya teman-teman, ini juga nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah, sama ya 98.000. Lanjut hari terakhir ya, hari ke-7, hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Waktu itu aku di Penang ya teman-teman, di Penang di Malaysia. Nah, waktu itu itinerary aku seperti ini ya teman-teman. Dari pagi aku mau explore pantai ya, karena dekat sama pantai. Kemudian ke Queen Victoria Memorial Clock, terus ke Penang Hill, ke Galaxy Temple, terus ke ini apa, balik lagi ke hotel buat check out ya. Karena check outnya kan jam 12 ya teman-teman. Jadi aku balik dulu ke hotel untuk check out, tapi barang-barang aku disimpan di sana ya. Aku pulangnya malam, jadi aku titipkan dulu ransel di hotel. Nah, setelah itu setelah check out dari hotel, aku lanjut explore ke Penang Street ya, karena di situ banyak banget gambar-gambar di jalan ya, di street art. Nah, sampai sore sekitar jam 3 sore ya. Tapi waktu itu aku jam 4-an ya, jam 4-an aku dari Penang ke airport. Nah, setelah itu nunggu penerbangan dan pulang ke Indonesia deh. Itu ya teman-teman, gambaran dari itinerary-ku pada saat kemarin liburan 3 negara. Nah, teman-teman kalau misalkan mau itinerary-nya sama kayak aku, boleh ya teman-teman, tinggal di screenshot dan bikin ulang. Atau kalau misalkan menurut teman-teman itinerary aku berantakan dan segala macam, tinggal di ini ya teman-teman, tinggal diperbaiki. Itu saja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.